Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurse Juliansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan akun keanggotaan PPNI bagi perawat yang ingin menginput PKB online di akunnya masing-masing. Nah, nanti saya akan bahas bagaimana cara mempersiapkan akun dan dokumen apa saja yang bisa diinput sebagai PKB online di akun masing-masing perawat. Silakan disimak di video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini agar nantinya banyak lagi info-info yang akan saya sampaikan. Oke, silakan disimak di video ini. Baik, kita bisa langsung masuk ke websitenya PPNI. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita cari di browser, ada beberapa menu di lamannya. Nah, kita buka untuk anggota itu membership. Kita klik membership. Nah, maka akan yang tampil adalah seperti ini. Kita masukkan username kita, kemudian kita klik, nah kemudian password minta di pengurus DPK masing-masing ya. Jadi semua anggota punya username dan password masing-masing. Lalu kita login. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, ini beberapa tampilan dan beberapa menu ini harus kita rapikan ya. Jadi ada beberapa data yang harus kita isi. Di kiri atas itu ada beberapa menu tentang pengaturan akun. Nah, ini pengaturan akun apabila kita ingin mengganti username dan password, kemudian mengganti email. Nah, ini silakan ikuti saja panduan di halaman ini ya jika ingin mengganti email. Nah, di sini ada data pribadi. Nah, kita harus menginput foto ya. Foto agar nanti validator bisa melihat wajah kita ketika ingin memvalidasi SKP kita. Jadi jelas ya wajah kita. Jadi kita input foto, kemudian data pendidikan. Nah, data pendidikan kita penting juga kita masukkan. Nah, kita bisa tekan tanda tambah di atas untuk menginput pendidikan. Nah, kemudian tempat kerja. Ini juga kita isi, silakan diisi saja sesuai apa yang ada di laman ini. Kita input, kita simpan. Nah, ini harus diisi semuanya sesuai dengan data kita ya. Jadi harus dirapikan, kita input data-data kita, termasuk ini salah satunya adalah tempat kerja. Ada beberapa data yang harus kita isi. Nah, kemudian berikutnya tempat praktik. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki praktek mandiri perawat, silakan diklik tambah jika sudah mempunyai praktek mandiri ya nanti. Kemudian menu berikutnya adalah data keanggotaan. Data keanggotaan bisa kita klik. Nah, ini isinya adalah rekap iuran kita dari tahun ke tahun, kemudian ikatan dan himpunan. Nah, berikutnya adalah data mutasi ya. Apabila kita ingin melakukan mutasi atau pindah tempat keanggotaan, kita bisa mengklik ini ya. Nah, kalau kita ingin menginput PKB, kita klik menu PKB. Nah, di sini ada beberapa submenu. Bisa kita klik. Nah, ini petunjuk. Jadi baca dulu petunjuk apabila ingin menginput PKB. Ini sudah jelas instruksinya, bisa dipelajari di sini.
bagaimana urutan langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila ingin menginput PKB. Ada 5 langkah yang bisa kita ikuti ya. Nah, kemudian untuk mengajukan PKB. Mengajukan PKB sebelumnya kita harus memasukkan data STR ya, kawan-kawan. Data STR. Nah, di situ nanti gunanya adalah untuk menyampaikan rentang masa berlaku STR kita. Jadi masa berlaku dari kapan sampai kapan. Kemudian jangan lupa STR-nya kita upload. Jadi kelihatan ketika validator ingin melihat data STR kita. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya apabila sudah di input data-data STR kita, tampilan STR. Nah, inilah yang akan berlaku sebagai batasan apabila kita ingin menginput PKB. Nah, kalau ini tidak diisi, nanti tidak bisa menginput PKB ya, kawan-kawan. Nah, silakan di-upload data STR. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan permohonan melakukan PKB. Nah, di sini ada halaman yang isinya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita input sebagai PKB kita untuk kecukupan 25 SKP. Nanti pada video selanjutnya akan saya sampaikan tentang cara upload ya. Saat ini saya hanya menyampaikan tentang apa saja yang bisa diinput sebagai kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai PKB atau menjadi SKP untuk kita. Nah, ini banyak ya. Ternyata banyak, ada 21 kegiatan. Nah, untuk diketahui 21 kegiatan dari 4 ranah kegiatan, yaitu kegiatan praktik, profesional, kemudian kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat. Jadi ada 4 ranah yang bisa kita input di PKB kita ya, kawan-kawan. Nah, ini ada aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan, kemudian ada melakukan praktek mandiri, kita upload, siapkan dokumennya, pembimbing klinik. Jika pernah menjadi pembimbing klinik, siapkan surat tugas atau apapun dokumen yang terkait. Kemudian peserta dalam workshop atau lokakarya, peserta dalam pelatihan, nah siapkan seminar sertifikatnya ya. Kemudian peserta seminar atau temu ilmiah, biasanya buktinya adalah sertifikat. Jadi siapkan di-scan ya dokumen-dokumen ini sebelum diupload. Jadi disiapkan dulu, nanti kita akan belajar cara menguploadnya ya. Webinar, nah apabila ikut webinar sertifikatnya bisa disiapkan. Kemudian pembelajaran jarak jauh atau e-learning bisa juga. Kemudian menjadi peneliti. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah terbiasa untuk meneliti, silakan hasil penelitian juga bisa diakui sebagai SKP. Menulis buku. Nah, bagi kawan-kawan yang menulis buku, kemudian presentasi oral. Nah, ini bagi yang sudah sering mengikuti presentasi oral. Publikasi ilmiah. Nah, ini. Jadi kegiatan ini selama rentang STR kita. Jadi mulai berlaku sampai kapan STR kita berlaku. Jadi siapkan dokumen ini. Kegiatan sosial masyarakat. Nah, ini bisa diinput ya, kawan-kawan. Kemudian penanggulangan bencana apabila terlibat dalam kegiatan sosial bisa berupa surat tugasnya. Kemudian pengabdian daerah terpencil. Nah, ini mungkin dokumennya adalah surat tugas. Kemudian pokja keprofesian, ketika di rumah sakit, akreditasi. Nah, itu bisa juga diinput sebagai PKB. Terlibat dalam penanganan COVID, dan 21 kegiatan ini yang bisa kita input sebagai PKB kita. Jadi
ternyata banyak. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita input. Nah, kegiatan ini bisa kita input dengan bukti-bukti dokumen yang di-upload. Kemudian kita bisa menginput dokumen-dokumen ini apabila iuran kita sudah lunas ya, ini ingat. Nah, apabila sudah diinput dan sudah disetujui oleh verifikator, maka nanti akan ada menu rangkuman ya, rangkuman PKB kita selama periode STR kita. Nah, nanti ada berupa tabel di sini. Ini karena saya belum menginput dan belum ada yang diverifikasi, maka tidak ada tampilan ya. Jadi nanti di laman ini akan ada rangkuman rekapan berapa SKP kita. Jadi itu. Kemudian apabila nanti sudah cukup 5 tahun menjelang perpanjangan STR, kita cukup mengklik surat rekomendasi karena nanti pengurus DPW di mana tempat kita bekerja akan menerbitkan surat perpanjangan STR secara online. Jadi kita hanya mengklik saja surat rekomendasi yang ada di kanan atas ya. Nah, ini tentang PKB kita, dokumen apa saja yang bisa kita input. Nah, kita kembali ke halaman awal. Jadi kita baca petunjuk untuk melakukan PKB. Sini jelas ada beberapa petunjuk yang bisa kita lakukan untuk langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menginput PKB. Dokumen, ukuran dokumen yang akan kita upload ada di sini juga ya. Jadi insya Allah bisa dipermudah untuk melakukan input PKB di akun masing-masing. Ingat, harus kita rapikan akun kita sebelum menginput PKB. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan video tentang bagaimana cara mengupload dokumen PKB ya, insya Allah. Nah, silakan dibaca akun kita, kemudian setelah dirapikan, nah ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini menu-menunya. Nah, demikian info saya terkait bagaimana menyiapkan dokumen dan dokumen apa saja yang bisa kita upload. Demikian tadi info saya terkait bagaimana cara mempersiapkan akun keanggotaan PPNI seorang perawat apabila ingin menginput PKB online di akun masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe video saya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.